Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi santapan rohani siang pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 September 2020, saya ingin menyampaikan tema yaitu memahami perjalanan hidup dan mati. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang makna ibadah dalam kaitannya dengan subtema bagaimana seharusnya saya bertakwa kepada Allah di atas bumi ini. Para pendengar, kata ibadah merupakan bentuk dasar dari kata kerja abada, ya'budu, yang berarti menyembah atau menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada sesuatu yang lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih agung. Jadi, beribadah kepada Allah yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri, dan menyembah zat Allah yang lebih agung, yang lebih mulia, dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya sebagai wujud ketaatannya. Jadi melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah sebagai wujud ketaatannya kepadanya. Orang yang selalu mengabdikan diri kepada Allah itu disebut abdun. Atau juga yang disebut abid, yang berarti seorang hamba, yang jamaknya adalah ibadun, berarti hamba-hamba. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwa ibadah adalah segala sikap, segala ucapan, segala perbuatan, segala amal yang kita lakukan dalam rangka menyatakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang paling mulia, zat yang paling agung. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan yang mengandung nilai ibadah. Karena itu di dalam pandangan para ulama ada disebut ibadah mahdhah dan ibadah gairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah murni yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah Allah dan larangan Allah. Misalnya, ibadah mahdhah adalah salat, puasa, zakat. Puasa wajib adalah ibadah mahdhah, puasa sunat adalah ibadah mahdhah. Salat wajib adalah ibadah mahdhah dan salat sunat ibadah mahdhah. Kemudian ibadah gairu mahdhah adalah ibadah
yang secara tidak langsung berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Nah, misalnya, Anda melakukan pekerjaannya sebagai pegawai. Pekerjaan saudara sebagai pegawai itu adalah ibadah. Nah, karena ada proses yang saudara lakukan sehingga pekerjaan itu dipandang sebagai nilai ibadah. Kan begini. Anda kalau melakukan sebuah pekerjaan, pekerjaan itu akan menghasilkan gaji, akan menghasilkan honor, akan menghasilkan uang. Uang yang Anda gunakan, yang diperoleh itu akan digunakan untuk membiayai kehidupan. Biaya-biaya atau uang yang bersumber dari situ akan digunakan untuk membiayai kehidupan Anda. Dan kehidupan Anda itu adalah perilaku yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan ibadah. Maka dengan uang itu Anda mengkonsumsi sesuatu yang Anda beli dengan uang, kemudian badan Anda menjadi kuat, maka dengan begitu, maka dia mengandung nilai ibadah. Itulah sebabnya ulama menyimpulkan bahwa segala perilaku, perbuatan, ucapan yang ditujukan dengan ikhlas kepada Allah, maka dia mengandung nilai ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membedakan mana ibadah mahdoh, mana ibadah gairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu terikat dengan rukun dan syarat, sedangkan ibadah gairu mahdoh itu tidak terikat dengan rukun dan syarat. Misalnya kita lihat, kita melaksanakan ibadah sholat. Dia terikat. Terikatnya itu dengan rukun dan syarat. Orang yang melaksanakan sholat itu harus Islam, kemudian orang melaksanakan itu harus balik, orang yang melaksanakan sholat itu harus berakal, melaksanakan sholat itu harus pada waktunya, dan segala macam. Itu adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan sholat. Ketika sholat memiliki syarat-syarat itu, itulah ibadah mahdoh. Gampang sekali mengenalnya. Kita melaksanakan puasa, ada syaratnya. Puasa itu harus diniatkan pada malam hari. Ketika mau puasa besok diniatkan. Kemudian ketika besok menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Itu adalah rukun dan syaratnya. Salah satunya saya sebutkan, masih beberapa lagi rukun dan syarat puasa. Kalau begitu, maka ibadah puasa itu adalah sebuah ibadah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada seseorang yang semalam junub. Nah, junub itu mewajibkan dia melaksanakan mandi, melakukan mandi. Nah, kalau dia tidak mandi junub, maka sholat yang dilakukannya tidak sah, karena dilakukan dalam keadaan tidak suci badannya. Maka dia harus mandi. Mandi yang ini adalah mandi ibadah, karena ada kaitannya dengan rukun dan syarat dalam melaksanakan ibadah. Nah, sekarang kita lihat. Ketika dia wajib mandi, maka dia harus mandi. Kalau dia tidak mandi lalu dia sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, apa syaratnya ketika mandi junub? Mandi junub itu harus dilakukan dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak boleh ada bagian badan yang tidak terkena air. Kalau dia tidak terkena air, maka badannya itu belum sempurna kebersihannya. Karena itu maka rambut harus dibasahin, semua harus dibasahin, supaya terkena semua air mandi junub. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada niat. Maka ketika Anda mau mandi junub, maka niat. Aku berniat mandi junub, wajib bagi aku karena Allah.
Ketika tidak berniat, maka mandinya tidak sah. Nah, itu. Karena itu, mandi yang ini mandi wajib. Mandi wajib itu mandi yang mengandung ibadah. Nah, berbeda dengan mandi, kalau saudara mandi setiap hari, mandi biasa, pagi mandi, sore mandi, tidak ada penyebab yang menyebabkan saudara wajib mandi. Maka mandi yang seperti itu, mandi secara adat, mandi karena kebiasaan. Apakah mandi karena kebiasaan bisa dijadikan nilai ibadah? Bisa. Dengan niat, aku mandi dalam rangka menjaga kebersihan badanku karena Allah, maka mandi Anda itu sudah mengandung nilai ibadah. Tapi terlepas dari rukun dan syarat mandi wajib tadi itu. Karena itu kalau setiap mandi disunatkan, maka Anda mendapatkan pahala dari mandi pagi itu atau mandi sore itu dengan niat membersihkan badan Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi persoalan. Nah, jadi mandi wajib, mandi biasa. Mandi biasa tidak ada rukun dan syaratnya. Mandi wajib harus niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Jika tidak diratakan air, maka mandinya tidak sah. Maka dia harus ulang. Mandi yang itu mandi ibadah. Mandi yang kebiasaan setiap hari itu mandi non ibadah. Baik. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ibadah. Dan ibadah itu menjadi tujuan penciptaan manusia. Apa kata Allah dalam salah satu ayatnya? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan makhluk jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang kehidupan kita di dunia ini tujuannya untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.